wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini saya sangat bergembira bisa menghadiri di TK Pembina Mempurah. Terima kasih Bu Eli dan sekian beberapa kalinya saya Imam diundang. Baiklah, sebelum mulai wawancara saya perkenalkan dulu narasumber. Yang pertama Ibu pengawas TK Kabupaten Siak. Terima kasih Bu, beberapa kali kita sudah hafal Bu ya. Kemudian Kepala Sekolah TK yang hebat, Kepala Sekolah Penggerak Ibu Eli, luar biasa. Makasih Bu ya. Dan yang terharu, saya ketemu kanda kami, seorang wartawan senior lah untuk di Kabupaten Siak, Bang Ronald. Bang, terima kasih. 2019 ketika saya wawancara dengan PJ Bupati Siak, nama saya Bang angkat di salah satu di online. Dan yang terakhir, saya sangat bahagia ketemu lagi sama kakak saya. Kita beberapa kali kak ya. Terakhir kita membuat kelas inspirasi di SMP. Kemudian kakak mengundang di acara apa tuh di pustaka kak ya. Iya. Terima kasih kak. Akhirnya kita jumpa lagi. Baik. Langsung saja pertanyaan yang pertama untuk Kepala Sekolah Hebat Bu Eli. Bu, dari mana ide lomba mendongeng ini Bu? Dan apa misi yang disampaikan itu Bu? Terima kasih Pak Imam, izin Ibu Rita, Pak Yonal dan Ibu ya. Alhamdulillah tadi kata Pak Imam luar biasa itu bukan Bu Elinya tetapi kawan-kawan kami seluruhnya yang ada di TK ini, baik wali muridnya, anak-anaknya, masyarakatnya juga alhamdulillah mendukung program-program TK Pembina Mempurah. Sebenarnya kegiatan mendongeng atau bertutur ini udah kami rancang itu memang di awal tahun. Jadi program tahunan kami ini kami sepakati Dewan Guru dan juga wali murid. Jadi pada bulan bahasa ini kami laksanakanlah kegiatan mendongeng. Ini memang suatu latar belakangnya memang saya kebetulan di Pekanbaru juga alhamdulillah terkenal dengan Bu Eli dongengnya. Masya Allah, udah mendongeng ya. Jadi saya ingin juga berbagi ilmu dan kebetulan memang karena saya udah lama tidak aktif itu hilang lagi ya. Saya nggak tahu lagi baca mana ini tentang dongeng. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya mendapat ilmu yang luar biasa dari Bu Nita dan Pak Yonal. Jadi ini mungkin menjadi acuan juga nanti bagi kami guru TK Pembina, wali murid. Jadi karena memang dengan adanya mendongeng ini anak-anak itu lebih kreatif, anak-anak itu lebih mendorong imajinatifnya, kognitifnya, sikapnya, moralnya ya. Jadi memang luar biasa dengan bercerita ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan pada anak kita dapat terwujud ya, perkembangan anak dapat tumbuh secara optimal. Jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pengawas Yona dan Bu Rita yang hadir pada hari ini. Pak Imam juga. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Alhamdulillah di sini ada Bu pengawas sekolah. Bu, semangat TK ini luar biasa Bu ya. Sebagai pengawas sekolah, apa hope Ibu, harapan Ibu tentang acara lomba mendongeng hari ini? Baik, terima kasih Pak Imam. Bu Eli dalam hal ini TK Pembina Mempurah dalam kegiatan bulan bahasa ini saya sangat tertarik sekali dengan kegiatan yang diadakan hari ini yaitu lomba orang tua wali murid. Nah selama ini gurunya yang bercerita mendongeng untuk anak-anak, dalam hal ini orang tua dilibatkan untuk bercerita. Jadi dalam hal ini kita dapat melihat orang tua lebih banyak belajar lagi mengarahkan kepada anak-anaknya untuk selalu membacakan buku cerita, mendongeng di rumah. Nah dalam hal ini kalau di sekolah cuma waktunya 3 jam 4 jam. Nah jadi dalam hal ini kalau di rumah perlu adanya kerjasama orang tua dengan wali murid itu untuk saling berkolaborasi. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang untuk juri duluan Kak Anita atau Bang Yonal? Kak Anita lah ya. Oke. Tapi dari ilmunya itu Masya Allah. Kak Anita cerah wajah nih Kak ya? Cerah wajah? cerah ya? Iya. Pakai apa yang kemarin?
keren. Pakai MS Pro. Betul sekali, MS Pro emang. Kak Anita. Iya, nyebut nama dia. Iya. Endorse buat. Kak Anita, bagaimana kakak melihat acara mendongeng yang ditaja oleh TK dan kakak melihat para antusias daripada ibu-ibunya bagaimana? Iya, oke. Tentu saja pertama kali saya mengucapkan terima kasih banyak ya sudah dihadirkan di sini Bu Eli dan juga Kak Yana ini yang promosi itu saya juga gitu. Untuk sama-sama hadir di sini, alhamdulillah. Tentu saja saya sangat mengapresiasi ya Ibu pengawas ya, juga pernah jumpa kita Ibu ya sebelumnya ya, beliau selalu hadir dalam acara, tentu saja kita sangat mengapresiasi ya. Kemudian pada lomba mendongeng orang tua pada hari ini ya, dalam rangka Gebiar Bulan Bahasa, tentu saja saya dari perpustakaan ini memang sesuai dengan tupoksi saya, yaitu meningkatkan minat baca di Kabupaten Siak Bu, gitu. Ya, jadi ini salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Bu Kepsek sebagai Bu Eli ya, sebagai pemimpin ya di TK Negeri Pembina ini. Tentu saja ini suatu langkah yang membantu kami tentu saja ya di perpustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, terutama anak-anak. Jadi ini sangat keren sekali ya, lomba mendongeng orang tua. Kita tahu nih orang tua mungkin sibuk memasak dan segala macam di rumah, tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk ikut lomba ini. Tentu berlatih sekian hari ya, sekian kali di rumah dan membaca sumber bacaan ya. Tadi kita sudah nampak ada yang dari handphone, ada yang dari internet, ada juga yang dari buku gitu. Kita sangat mengapresiasi, di samping mengurus anak di rumah, mengurus keluarga, masak di dapur dan segala macam, masih bisa mengikuti lomba ini. Dan kita berharap ke depannya bukan hanya sekedar lomba di sini dan menang, tapi juga kegiatan lomba mendongeng ini menjadi suatu rutinitas yang dilaksanakan di rumah gitu. Ada jadwal seharusnya. Jadi nanti kita mintakan kepada Bu Eli untuk mensosialisasikan kepada wali murid, mungkin mulai dari Bu Eli dan juga wali murid yang lainnya di sini dan guru-guru itu membuat jadwal rutin untuk kegiatan di rumah. Lomba kegiatan mendongeng atau membacakan buku atau bertutur untuk anak-anak di rumah gitu. Orang tuanya membacakan buku, anak-anak juga harus bisa membaca juga ya. Jadi itu yang saya harapkan. Bukan hanya sampai di sini gitu, kedepannya harus menjadi hobi ya, dan rutinitas sebelum tidur atau sore atau malam gitu, kegiatan di rumah di keluarga. Pesan dari pimpinan kakak, kakak kan kerja di perpustakaan ya. Nah, apa pesan yang terbaru nih kak untuk semangat membaca literasi kak? Iya, yang pasti perpustakaan sampai hari ini terus ya membuat kegiatan-kegiatan literasi untuk masyarakat, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan OPD gitu. Kita sekarang ada nih lomba pojok baca di OPD. Mungkin Bapak di mana, dinas mana Pak? Transmigrasi. Iya. Sudah buat Pak ininya pojok baca gitu kan. Jadi semua lini ya kita harapkan mulai gitu menggerakkan literasi di tempatnya masing-masing gitu. Jadi ada perpustakaan khusus atau kita sebutkan pojok baca, mungkin secara masih simpel aja sih sekarang. Kalau perpustakaan khusus mungkin itu kan ribet tuh, ada pengelolanya gitu ya, ada jumlah bukunya yang minimal gitu. Sekarang kita hanya dulu pada kegiatan pojok baca di setiap OPD, setiap masyarakat yang berurusan di setiap dinas-dinas itu ya, di bank dan segala macamnya ya, gedung-gedung yang ada di sini ini, mereka sebelum berkegiatan atau mengikuti pelayanan atau apa ya urusan gitu di dinas-dinas itu, mereka baca buku dulu gitu yang kita harapkan gitu. Jadi dari semua lini lah, dari anak-anak sampai dewasa itu sudah harus rajin membaca. Bukan hanya buku sih, banyak yang buku digital dari situ. Saya teringat kata-kata kakak dulu pas ngisi seminar, ketika kita membaca ada otak kita, neuron kita aktif ya. Iya, aktif, memang salah satunya nih Bu Eli ya, kan sudah membaca nih. Sedikit pun beliau tuh nggak ada capeknya saya rasa ya. Jadi semuanya bergerak, kalau membaca itu semua bergerak, melalui tangan, otak kita juga terus mencerna, ya kan? Mungkin juga salah satu kita lambat pikun itu dengan membaca. Salah satunya. Terima kasih Kak Anita, sangat luar biasa. Iya, terima kasih. Pertanyaan terakhir, makasih Bang Yonal ya. Sama Pak Imam. Juri terganteng hari ini.
satunya laki-laki ya. Iya siap bang. Imam nomor 2 kan. Amin. Doakan Imam cepat bang. 3. Amin. Ditunggu undangannya. Amin siap. Ada calon. Masih ditunggu. Masih menunggu dia kak. Iya. Baik, Bang Yonal. Sebagai pelaku media, ketepatan abang di wartawan Tribun Pekanbaru bang ya. Iya. Bagaimana abang melihat potensi ibu-ibu yang tadi nih, dan bagaimana abang melihat tuh antusias dan potensi kedepannya ini bisa dilanjutkan atau gimana bang? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imam. Pertanyaannya memang sesuai dengan kategori yang hadir ya. Saya jurnalis, pertanyaannya ke situ. Jadi tadi saya melihat luar biasa ya, karena kan saya tidak menyangka juga akan seantusias ini, bahwa ada wali murid ya, dari TK yang mau melakukan mengikuti lomba ini luar biasa sekali. Dan mereka juga tidak tampil. Mereka juga tampil bukan dengan tanpa persiapan misalnya gitu. Mereka tampil dengan persiapan yang luar biasa. Ada pakai media, ada alur ceritanya yang sudah jelas dan punya literasi yang jelas. Nah, dari 8 peserta tadi memang ada potensi dari wali murid kita yang ternyata lebih berpotensi dia untuk menulis cerita dongeng. Nah, jadi ada pendongeng, ada penulis cerita dongeng. Jadi kan kita belum masuk nih ke bagian hulunya, yaitu menjadi penulis cerita dongeng. Ternyata ada tadi satu yang menulis, lalu dia ceritakan sendiri. Nah, dalam gerakan literasi, sepengetahuan saya kan membaca dan menulis itu seiring dan sejalan. Tapi dalam penilaian, namanya lomba dongeng, kategori penilaiannya tetap lomba mendongeng, bukan lomba menulis. Nah, itu dia bedanya. Jadi ada dua ilmu di situ ya, sebenarnya yang harus kita kembangkan. Dan saya pikir kalau seandainya memang ibu tadi itu dapat kita apresiasi dari satu tulisan dongengnya tadi, kemudian dikembangkannya terus, itu tidak tertutup kemungkinan untuk dibukukan, sehingga itu menjadi literasi. Dan saya pikir perpustakaan juga mengakomodir kayak kreator-kreator atau penulis-penulis seperti itu. Palingan itu Pak Imam, terima kasih. Kedepannya Bang Yonal, orang yang ini kalau lihat bakat-bakatnya bisa nggak ditingkatkan lagi, maksudnya kan hari ini tingkat ibu-ibu ya, tingkat sekolah di sini, di kemudian hari bisa ditingkatkan nggak, misalnya lomba di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi? Sangat bisa. TK Pembina bisa menjadi pionir untuk di Kecamatan Mempura untuk lomba mendongeng, baik murid maupun wali murid, untuk tingkat kecamatan, bahkan tingkat kabupaten atau di atasnya. Karena Ibu Eli sendiri kan tadi dia sudah bilang aktivitasnya di Pekanbaru memang tidak jauh-jauh, bahkan pelaku dongeng itu sendiri di Pekanbaru selama ini, dan pengalaman ini mesti harus dikembangkan untuk di Siak. Kita tadi kan lihat sendiri potensi ibu-ibu kita luar biasa kan, dengan kesibukannya mengasuh anak, kemudian mengurus keluarga, masih bisa menyempatkan untuk menguasai cerita dongeng dan menyampaikannya dengan kelengkapan propertinya, seperti itu. Jadi saya pikir TK Negeri Pembina Mempura ini bisa menjadi pionir untuk lomba-lomba yang mungkin lebih besar ya Pak Imam ya, per kecamatan, atau nanti mengajak TK lain atau komunitas-komunitas lain atau influencer yang terkenal seperti Pak Imam gitu kan. Dan kemudian perpustakaan dan media itu akan lebih besar lagi. Kalau kita bersamai, kenapa enggak? Jadi gerakan literasi ini mesti kita bersamai gitu kan. Nah, seperti itu menurut saya. Terima kasih. Sebelum wawancara diakhiri, ini ada challenge untuk para narasumber. Dari Kak Adita. Kak Adita ini pintar nih. Kak, untuk semangat Bu Eli, apa 2 kata untuk semangat tubuh Bu Eli? Apa ya? Sangat berdelau ini. Sangat berdelau, Masya Allah. Ada lawan lah buka bel. 2 kata untuk Bu Eli, Kak Yonal? Guru yang smart. Masya Allah.
Dari Bu Pengawas, Guru hebat. Masya Allah. Bu, closing statement. Ibu melihat bagaimana hadir hari ini juri-juri hebat, Ibu Pengawas, dan rangkuman acara hari ini, Bu. Saya sangat berterima kasih sekali dan ini luar biasa anugerah yang terindah bagi saya. Masya Allah. Demikianlah wawancara singkat hari ini mengenai lomba dongeng yang ditaja oleh TK Pemila. Terima kasih kepada juri hebat, Ibu Pengawas, Bu Kepala Sekolah, Imam Warodi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.